Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutawadia Mikiel dengan NIM 2002 1050 2036 dari kelas Tekom B akan mempresentasikan implementasi sistem file. Implementasi sistem file. Yang pertama, struktur sistem file. File adalah kumpulan informasi yang berhubungan dan tersimpan dalam secondary storage. Sistem file adalah metode penyimpanan dan pengorganisasian file untuk mempermudah proses pencairan dan pengaksesan. Informasi mengenai sebuah file disimpan pada struktur penyimpan yang disebut file control block. Logical file system menggunakan struktur direktori untuk memberikan informasi tentang kebutuhan terakhir. Implementasi direktori. Sistem direktori berfungsi memetakan nama simbolik file atau nama file dan nama jalurnya menjadi informasi untuk menemukan blok-blok file. Menggunakan daftar nama file linear dan dengan pointer ke blok data dan tabel hash. Untuk mempercepat waktu eksekusi digunakan tabel hash berupa daftar linear dengan struktur data hash. Direktur pada CP/M merupakan direktori entry yang mencakup nomor blok disk untuk setiap file. Metode alokasi. Metode alokasi berhubungan dengan bagaimana blok-blok pada disk dialokasikan untuk file. Terdapat beberapa metode alokasi antara lain. Yang pertama, alokasi berurutan, alokasi berhubungan, alokasi berindeks. Saya akan menjelaskan tentang alokasi berurutan. Setiap file menempati sekumpulan blok yang berurutan pada disk, hanya membutuhkan lokasi awal dan panjang. Akses pada blok disk dilakukan secara random dan memakan banyak ruang. Kelebihan alokasi berurutan, model ini sangat sederhana karena hanya membutuhkan lokasi awal dan panjang. Akses pada blok disk dilakukan secara random. Kekurangannya yaitu memakan banyak ruang. File yang disimpan secara berurutan tidak dapat berkembang. Selanjutnya, alokasi berhubungan yaitu setiap file adalah sebuah linked list dari blok-blok terpisah pada disk. Pada setiap blok terdapat satu pointer yang menunjuk ke blok lain. Sistem manajemen ruang bebas pada lokasi berhubungan tidak memakan banyak ruang. Kelebihannya yaitu berhubungan mempunyai bentuk yang sederhana, hanya memerlukan alamat awal-awal. Kekurangannya tidak menggunakan random access. Selanjutnya, alokasi berindeks. Terdapat satu blok yang berisi pointer ke blok-blok file. Alokasi berindeks berupa bentuk logika. Pointer digabungkan di dalam suatu blok yang dinamakan blok indeks. Setiap file memiliki blok indeks masing-masing. Direktori mengandung alamat dari blok indeks. Kelemahannya, jika blok indeks terlalu kecil, maka itu tidak akan bisa memuat pointer yang cukup untuk sebuah file yang besar. Ini adalah gambar skema two-level index. Selanjutnya, ini adalah gambar alokasi pada Unix. Selanjutnya, manajemen ruang bebas, yaitu daftar ruang kosong diimplementasikan sebagai bitmap atau bit vektor. Setiap bit mempresentasikan satu blok. Blok yang kosong ditandai dengan angka 1 dan blok yang ada isinya ditandai dengan angka 0. Perhitungan nomor blok kosong pada vektor bit ini adalah jumlah bit per word, jumlah nilai kurang 0 word offset dari bit pertama. Kelemahan dari cara ini, pemetaan bitnya membutuhkan ruang tambahan blok tersendiri. Efisiensi dan performansi. Efisiensi penggunaan ruang disk tergantung pada alokasi disk dan algoritma direktori serta tipe data disimpan pada entry direktori dari file. Untuk memperbaiki kinerja ada beberapa cara, yaitu menggunakan package, menggunakan unified buffer cache. Untuk meningkatkan performansi penggunaan ruang disk, digunakan disk cache yang digunakan pada bagian terpisah dari main memory untuk penggunaan blok yang sering. Selanjutnya, perbaikan. Pemeliharaan harus dijalankan untuk memastikan kegagalan sistem tidak akan terjadi saat kehilangan data atau saat data tidak konsisten. Untuk memperbaiki sistem file dilakukan dengan memeriksa konsistensi dengan cara membandingkan data pada struktur direktori dengan blok data pada disk dan mencoba memperbaiki inkonsistensi. Ada dua jenis pemulihan. Pertama, pengecekan yang kontinu dengan logging. Kedua, backup dan restore. Selanjutnya, sistem file log struktur. Sistem file log struktur mencatat setiap update dari file sistem sebagai transaction. Semua transaction ditulis dalam sebuah log. Transaction dalam log ditulis secara
asynchronously ke dalam file sistem. Ketika file sistem dimodifikasi, transaction dibuang dari log. Jika file sistem crashes, semua sisa transaction dalam log harus tetap dijaga. Hasil implementasinya disebut log-based transaction oriented. Network File System atau NFS. Network File System adalah implementasi dan spesifikasi dari sistem perangkat lunak atau mengakses remote file melalui LAN atau WAN. Workstation yang saling berhubungan dipandang sebagai mesin independen dengan file system yang independen, memungkinkan sharing di antara sistem file secara transparan. Didesain untuk operasi pada lingkungan heterogen dari mesin. Ini adalah gambar 3 sistem file yang independen. Selanjutnya, ini adalah gambar mounting pada network file system. Terima kasih ya. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.